Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dima Fiera Citra dengan NPM 246101127 dari program studi S1 Manajemen K3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil observasi dan analisis usaha pada STEN Ilkom atau Ilmu Komputer dalam kegiatan Bazar UMKM Mahasiswa FEB UM Metro sebagai implementasi mata kuliah Manajemen Keuangan 2 yang diampu oleh Bapak Febrianto SEMM. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menampilkan terlebih dahulu cuplikan hasil observasi dan wawancara yang telah saya lakukan dengan pengelola STEN Ilkom. Jadi, saya sudah berada di salah satu stand Bazar UMKM Universitas Muhammadiyah Metro dengan satu penjual dengan kakak. Saya Hani Adila. Oke, langsung aja ke pertanyaannya ya kak. Jadi, nama stand kakak itu apa sih? Bisa dibaca sendiri ya kak ya, namanya adalah STEN Ilkom. Oke, jadi dari nama stand ini ada arti khususnya nggak? Mungkin kalau arti khusus enggak, tapi STEN ini kayak memberi makna kalau kita ini dari ilmu komputer. Oke, petunjuk lah ya. Jadi kakak tuh jualan apa aja produknya? Jadi ada satu manis, satu gurih. Yang manis itu ada puding fla, terus yang gurih itu ada tahu jeletot. Oke, selanjutnya target pembeli kalian itu siapa aja sih kak? Terutama si yang pecinta manis sama pecinta gurih nih, kita ada dua-duanya kita jual sama mahasiswa UM sendiri. Baik, setelah menyaksikan cuplikan wawancara tersebut, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil analisis usaha yang meliputi identitas usaha, modal usaha, harga pokok dan harga jual, arus kas, break-even point atau BEP, pengelolaan keuangan, serta kesimpulan hasil analisis usaha. Yang pertama, identitas usaha. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, stand yang saya analisis yaitu stand Ilkom atau Ilmu Komputer yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan Bazar UMKM Mahasiswa FEB UM Metro. Berdasarkan hasil wawancara dan informasi tambahan dari pengelola stand, produk yang dijual yaitu tahu pedas isi ayam dan isi sayur dengan harga 10.000 per porsi yang berisi 10 buah. Selain itu, stand Ilkom juga menjual puding dengan harga 5.000 per cup yang tersedia dalam beberapa varian rasa seperti stroberi, coklat, dan vanila. Target konsumen dari usaha ini adalah mahasiswa, dosen, dan seluruh pengunjung bazar karena produk yang dijual memiliki harga yang terjangkau serta cocok dijadikan cemilan. Yang kedua, analisis modal. Berdasarkan hasil wawancara, modal usaha diperoleh dari iuran atau patungan anggota kelompok. Dana yang terkumpul kemudian digunakan sebagai modal awal untuk menjalankan usaha selama bazar. Modal awal yang digunakan sebesar 600, rincian penggunaan modal sebagai berikut. Kebutuhan yang pertama, bahan tahu isi yaitu 250.000, bahan puding 120.000, kemasan dan perlengkapan 130.000, minyak goreng dan gas 100.000, totalnya yaitu 600.000. Jadi total modal awal yang digunakan adalah sebesar 600.000. Modal digunakan untuk membeli bahan baku tahu isi seperti tahu, ayam, sayuran, cabai, tepung, dan bumbu. Selain itu, juga digunakan untuk membeli bahan puding, cup, sendok, plastik, tisu, minyak goreng, gas, dan perlengkapan stand lainnya. Yang ketiga, analisis harga pokok dan harga jual. Pertama, perhitungan biaya produksi. Untuk satu porsi tahu pedas, biaya produksi yang dikeluarkan sekitar 6.000. Biaya tersebut terdiri dari tahu, ayam, sayuran, cabai, tepung, bumbu, minyak goreng, kemasan. Sedangkan biaya produksi satu cup puding sekitar 3.000 yang terdiri dari susu, bubuk puding, gula, cup, dan sendok. Harga jual tahu pedas ditetapkan sebesar 10.000 per porsi, sedangkan harga jual puding sebesar 5.000 per cup. Margin keuntungan produk. Produk tahu pedas harga jual 10.000, biaya produksi 6.000, marginnya 4.000. Kemudian yang kedua, produknya puding harga jualnya 5.000, biaya produksinya 3.000, marginnya 2.000. Berdasarkan perhitungan tersebut, produk yang memberikan keuntungan terbesar adalah tahu pedas dengan margin keuntungan sebesar 4.000 per porsi. Yang keempat, analisis arus kas sederhana.
Pemasukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola stand selama 2 hari pelaksanaan bazar, total penjualan yang diperoleh mencapai 1 juta. Jadi, total pemasukan usaha selama bazar adalah sebesar 1 juta rupiah. Pengeluarannya, total modal yang digunakan selama kegiatan bazar adalah sebesar 600.000. Modal tersebut digunakan untuk seluruh kebutuhan produksi dan operasional usaha. Estimasi laba, rumus laba adalah laba sama dengan pemasukan dikurang pengeluaran, yaitu 1 juta dikurang 600.000, yaitu 400. Jadi, selama 2 hari kegiatan bazar, stand Ilkom memperoleh keuntungan bazar sebesar 400.000. Yang kelima, analisis break even point (BEP). Yang pertama, BEP unit. Diketahui biaya tetap 80.000, harga jual 10.000, biaya variabel 6.000. Perhitungannya, BEP per unit sama dengan biaya tetap dibagi dengan harga jual dikurang biaya variabel, yaitu 80.000 dibagi dengan 10.000 dikurang 6.000 sama dengan 80.000 dibagi dengan 4.000, hasilnya 20 unit. Artinya, usaha harus menjual minimal 20 porsi tahu pedas agar mencapai titik impas. Selanjutnya, BEP rupiah. BEP rupiah sama dengan biaya tetap dibagi dengan 1 dikurang biaya variabel dibagi harga jual, yaitu 80.000 dibagi dengan 1 dikurang 6.000 dibagi 10 sama dengan 80.000 dibagi 0,4. Hasilnya 200.000. Artinya, usaha harus memperoleh penjualan minimal 200 agar tidak mengalami kerugian karena total penjualan mencapai 1 juta. Maka usaha melewati titik impas dan memperoleh keuntungan. Yang keenam, analisis pengolahan keuangan. Cara pengolahan keuntungan yang diperoleh digunakan terlebih dahulu untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan oleh anggota kelompok. Setelah modal kembali, keuntungan dibagikan kepada anggota kelompok sesuai kesepakatan bersama. Yang kedua, kendala keuangan yang dihadapi. Kendala yang dihadapi yaitu keterbatasan modal dan sulitnya memperkerjakan jumlah produk yang harus disiapkan karena jumlah produksi tidak sesuai sama setiap harinya. Yang ketiga, strategi pengembangan usaha. Strategi yang dilakukan yaitu mempromosikan produk melalui media sosial, menawarkan produk secara langsung kepada pengunjung bazar, serta memberikan promo agar produk lebih cepat terjual. Jadi, kesimpulan hasil analisis usaha berdasarkan hasil observasi dan analisis yang telah dilakukan, stand Ilkom memperoleh hasil usaha yang cukup baik selama kegiatan bazar berlangsung. Dengan modal sebesar 600, usaha berhasil memperoleh total penjualan sebesar 1 juta selama 2 hari bazar. Setelah dikurangi seluruh biaya yang dikeluarkan, usaha memperoleh keuntungan sebesar 400.000. Selain itu, berdasarkan hasil analisis break even point, usaha telah melewati titik impas karena nilai penjualan yang diperoleh jauh lebih besar daripada nilai BEP. Hasil ini menunjukkan bahwa produk yang dijual memiliki minat yang cukup tinggi dan pengelolaan usaha dilakukan sudah berjalan dengan baik. Demikian hasil observasi dan analisis usaha stand Ilkom pada kegiatan Bazar UMKM Mahasiswa FEB UM Metro yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan dalam penyampaian maupun analisis yang saya lakukan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.